Universitas Bengkulu, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen yang telah hadir dalam kegiatan workshop hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan bertemu via daring dalam menimba ilmu bersama pada kegiatan workshop hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya pada hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Dian Fitri Lestari. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara workshop evaluasi pembelajaran OBE dan aplikasi PBL, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan sekaligus membuka kegiatan workshop oleh Dekan Fakultas MIPA, yang kelima foto bersama, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, marilah kita membuka acara kita hari ini bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang kedua yaitu doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lifebuoy 100% lebih kuat, lo punya yuk dengan Lifebuoy bisa satu waktu kedua. Mohon maaf bisa stop share. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan untuk acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan workshop oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu, yaitu Bapak Dr. Jarulis SSC MSI. Kepada Bapak Jarulis kami persilahkan Bapak. Dari Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadzal ma'rufin ya rabbal alamin. Syahadu la ilaha illallah wa Yang saya hormati
wakil dekan bidang akademik Bapak Asal PhD, Pak Asdin PhD yang kita hormati, Ibu Rania, alhamdulillah hadir di Zoom, yang kita hormati Ibu Sekjen Bidang Kemahasiswaan, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Bapak Ibu UPM, Ibu Ketua UPM, Bapak Ibu dosen yang hadir dalam kegiatan ini, yang saya hormati, pada panitia yang sudah melaksanakan dan menyiapkan kegiatan ini yang saya hormati, khusus pada narasumber kita Bapak Profesor Dr. Edi Cahyono MSc dari Universitas Negeri Semarang yang sama-sama kita hormati. Di tengah-tengah kesibukan beliau melaksanakan tugas di dalam perguruan tinggi di UNES, beliau masih bisa meluangkan waktu kita bersama. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan yang baik, kesehatan yang baik, kemudian kenikmatan yang sungguh sangat banyak kepada kita sampai hari ini, sehingga kita bisa dengan nikmat yang banyak itu kita bisa hadir untuk mendengarkan dan menyaksikan workshop kurikulum OB yang kita laksanakan pada hari ini. Salam dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW telah berusaha keras, berjuang penuh berjuang dengan penuh pengorbanan, ya, ikut di medan perang untuk menegakkan agama Islam di negara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang kurikulum OBG ini sudah dimulai sebenarnya lebih dari 2 tahun. Sampai sekarang terus menerus kita laksanakan, dan bahkan terakhir kementerian itu menyatakan dan memasukkan kurikulum OBG ini RPS-nya harus dimasukkan ke dalam sistem IT yang dibuat oleh IKT. Nah, mau tak mau kita harus menyiapkan kurikulum OBE ini di tingkat universitas Bengkulu. Nah, kita dari 14 program studi, kita juga memiliki kewajiban untuk menyiapkan kurikulum OBE. Nah, ternyata di tengah jalan, kurikulum OBE ini tidak sederhana. Tidak sederhana, mulai dari penyusunan kurikulum sampai ke penyiapan RPS-nya. Nah, kemudian kita Dikti itu mematok atau menugaskan guru untuk menyiapkan RPS, ya, kurikulum berbasis OB sampai ke RPS. Nah, di RPS ini nanti yang akan diupload untuk seluruh mata kuliah, ya. Untuk seluruh mata kuliah basis OB, RPS-nya harus diupload. Nah, kita di Fakultas MIPA tahun lalu sudah coba juga membuat RPS, tapi belum kelar-kelar. Banyak masalah di tengah jalan, terutama masalah teknis. Ya. Bagaimana teknis penyiapan RPS yang sebenarnya berbasis OB itu. Nah, variasinya bermacam-macam, interpretasinya bermacam-macam. Nah, oleh karena itu melalui workshop ini kita berharap kepada narasumber kita, Profesor Dr. Edi Cahyono dan UNES, betul-betul kita diberikan penjelasan tentang RPS berbasis OB. Karena RPS inilah nanti yang akan kita upload ke sistem kita. Kalau masih belum tepat, maka RPS yang kita upload tidak diakui. Oleh karena itu, kita betul-betul mohon kepada Profesor Edi Cahyono bahwa hari ini kita berharap kita betul-betul mendapat pencerahan tentang bagaimana sih RPS yang berbasis OB yang diakui oleh kementerian ini. Nah, inilah harapannya. Nah, tentu setelah workshop ini kita berharap kepada seluruh prodi yang ada di Fakultas MIPA
bisa mengimplementasikan workshop kita pada hari ini. Jadi mungkin dalam waktu dekat seluruh RPS kita di fakultas kita itu sudah berbasis OB yang ilmunya sudah kita pelajari hari ini. Nah, mudah-mudahan itu mungkin di bawah koordinasi Pak Udi dengan akademik bisa memantau implementasi hasil workshop kita. Recording in progress. Ya, fakultas IPA. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu lebih lanjut nanti setelah selesai diimplementasikan dalam wujud RPS yang berbasis OB, kita rame-rame nanti akan upload RPS ini ke dalam Simonik kita atau ke sistem dikti yang sudah disediakan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu terakhir nanti RPS kita 100% RPS kita yang ada di Fakultas MIPA itu sudah berbasis OB dan kita upload ke sistem. Nah, inilah kontribusi kita Fakultas MIPA untuk meningkatkan Recording stopped. kinerja utama kita di. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan dan mengikuti workshop OBE hari ini dengan narasumber Profesor Dr. Edi Cahyono dari UNES. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop kurikulum berbasis OB Fakultas MIPA pada tanggal 28 Agustus tahun 2023 saya buka secara resmi. Dari Taufiq Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarus yang telah membuka kegiatan workshop hari ini. Baik Bapak Ibu, karena ini kita lakukan secara daring dan juga luring, sesi berikutnya yaitu foto bersama. Mungkin untuk yang di Zoom akan saya ambil foto terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya. Baik, Bapak Ibu silahkan yang di Zoom mungkin bisa tampilkan senyum terbaiknya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan mungkin bisa mengikuti untuk foto bersamanya. Baik Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, untuk berikutnya yaitu penutup. Jadi demikianlah acara pembukaan workshop evaluasi pembelajaran OBE dan aplikasi PBL. Semoga Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar dan baik hingga akhir kegiatan. Semoga Bapak Ibu juga mendapatkan ilmu baru serta pengetahuan yang nantinya dapat Bapak Ibu implementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk memandu acara workshop kita hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Linda Yuliani SST M. Kep. Akhir kata, saya selaku MC mohon maaf jika ada kekhilafan dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Linda, kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dian. Suaranya double Ibu. Suara saya jelas ya Bu Dian ya? Saya kurang bisa mendengar dengan jelas, Ibu. Coba. Oke, baik. Mohon maaf sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum, suara saya sudah jelas?
Sudah jelas akan, tapi ada feedback suaranya. Tapi mungkin dicoba lagi, Ibu Lina. Coba Mbak. Enggak. Ini. Oh, share screen. Coba sekali lagi. Coba. Sekarang gimana Mbak Dian? Iya, sudah cukup jelas kalau sekarang. Mohon maaf Prof. Edi, apakah sudah terdengar jelas ya Prof ya? Untuk suara Ibu Linda? Jelas tapi double ya. Mungkin ada perangkat yang hidup ya. Mungkin bisa dikecilkan double volumenya atau juga ya dimatikan, Prof ya. di mute, yang lain di mute dulu ya. Oh ya. Silakan. Ya mohon maaf sebentar ya Prof ya. Mbak Linda, atau bisa pakai laptop yang dipakai Mbak Wulan? Itu yang dipakai Mbak Wulan, laptop yang dipakai Mbak Wulan itu jauh lebih jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, terdengar dengan jelas Mbak. Jelas sekarang ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi, Prof. Sebelumnya boleh saya minta tolong untuk Mbak Dian untuk share CV dari Prof. Edi ya? Karena kebetulan tertinggal di laptop saya. Mikrofon bentar. Oke. Mudah-mudahan bisa terdengar ya Bapak Ibu suara saya. Sekali lagi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan untuk memimpin diskusi ataupun workshop kita pada pagi hari ini dengan tema pelatihan kurikulum OBE bersama dengan narasumber kita Profesor Dr. Edi Cahyono MSI. Sebelum kita mulai, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas MIPA Universitas Bengkulu, Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, dan Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, serta yang terhormat narasumber kita Profesor Dr. Edi Cahyono MSI. Dan tidak lupa yang kami banggakan Bapak Ibu peserta workshop pelatihan kurikulum OBE. Sebelum kita mulai workshop kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Profesor Dr. Edi Cahyono MSI lahir di Grobogan 5 Desember 1964. Profesor Edi saat ini bekerja di jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pendidikan dari Profesor Edi untuk sarjana ditempuh di Pendidikan Kimia IKIP Semarang, kemudian untuk magister dan doktor itu diperoleh dari Universitas Gadjah Mada.
Prof. Edi juga pernah mengikuti program sandwich di Catalysis Laboratory National University of Singapore tahun 2009. Kemudian bidang penelitian dari Profesor Edi ada di bidang transformasi, diversifikasi, dan uji aktivitas komponen atsiri dengan karya ilmiah di berbagai jurnal, proceeding, conference, book chapter, hak cipta, dan paten. Pengalaman dan tugas tambahan. Saat ini Prof. Edi menjabat sebagai Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Prof. Edi juga merupakan Ketua Tim Akselerasi MBKM Universitas Negeri Semarang. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Inovasi Teknologi Transformasi dan Diversifikasi Atsiri LP2M UNES tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian Prof. Edi juga merupakan tim pengembang kurikulum pendidikan tinggi Direktorat Belmawa dari tahun 2017 hingga sekarang. Organisasi profesi yang dimiliki, Prof. Edi merupakan anggota Himpunan Kimia Indonesia, pengurus Asosiasi Peneliti Atsiri Indonesia, dan pengurus Dewan Atsiri Indonesia. Itu tadi riwayat ataupun biodata singkat dari Profesor Edi Cahyono MSI, tentunya dengan segudang pengalaman dan juga sangat relatif dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, karena Prof. Edi juga merupakan bagian dari pengembang kurikulum di Belmawa. Baiklah Prof, tanpa berlama-lama, kita mulai workshop kita pada pagi hari ini tentang pelatihan kurikulum OBE, khususnya tadi tentang penyusunan RPS OBE yang disampaikan oleh Bapak Dekan kepada Profesor Dr. Edi Cahyono MSI, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Wulan selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan yang saya hormati, Bapak Dr. Zarulis SSI MSI, terima kasih atas undangan dan kesempatannya. Yang saya hormati pula Bapak Wakil Dekan 1, bidang kemahasiswaan, Wakil Dekan 2 bidang sumber daya, dan Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan. Kemudian Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Korprodi, tim pengembang kurikulum di masing-masing program studi yang saya hormati pula, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama, tentu saya bersyukur bisa berkesempatan Recording in progress. bertemu dengan Bapak Ibu untuk berdiskusi, membahas tentang kurikulum. Rasanya bukan kali pertama saya hadir di Universitas Bengkulu ini ya. Beberapa waktu yang lalu, sepertinya saya diundang juga oleh Ibu Morina ya di jurusan kimia kalau tidak salah. Beberapa waktu lalu. Secara luring saya juga pernah ke Universitas Bengkulu, tapi dalam rangka Monas PPG di FKIP waktu itu sebelum pandemi ya. Jadi kata teman-teman di Bengkulu itu, kalau kita pergi kemana saja bisa mengatur waktunya. Kalau kita di kota-kota di Jakarta dan Semarang, Semarang nggak terlalu ya, di tempat-tempat lain itu kita diatur oleh jalan. Kita maunya setengah jam bisa sampai 1 jam gitu ya. Tapi di Bengkulu kotanya enak ya. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan luaran yang diharapkan pada workshop kali ini tentu adalah RPS. Saya akan menyampaikan sesuai dengan permintaan yang ada pada surat. Pertama terkait dengan evaluasi pembelajaran, yang kedua terkait dengan implementasi case method dan type project dan kaitannya dengan penyusunan RPS. Ya. Karena ini workshop, tentu saja tidak bisa sehari ini saja. Saya yakin pasti perlu diikuti dengan, apalagi kalau luarannya workshop, luarannya RPS ya Bapak Ibu ya. Tidak cukup sekali, pasti diikuti dengan pertemuan-pertemuan di jurusan dan yang lain-lain. Tapi yang lebih penting itu, sebagian besar kita itu kan tanda kutip tidak ahli RPS ya, tidak ahli RPS, atau RPS sebagai suatu aktivitas administratif ya. Jadi
kalau kita kurang bisa menikmati suatu proses perencanaan, proses dan hasil pembelajaran kita, itu dianggap sebagai proses administratif. Nah, karena proses administratif yang paling mudah untuk segera terwujud itu adalah ada contoh 1-2 RPS yang baik di tingkat program studi. Jadi ada Bapak Ibu yang volunteer yang buat RPS bagus yang bisa dicontoh teman-temannya. Nah, ini pekerjaan paling gampang. Jadi karena kalau kita memulai bersama-sama bagus di awal, tapi kalau diteruskan sendiri-sendiri rasanya sulit kalau tanpa ada contoh. Kalau ada contoh itu biasanya teman-teman lebih memahami. Baik, saya coba menyajikan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Ya, materi ini persis yang diminta UI pada Maret lalu, Bapak Ibu. Jadi saya hanya merevisi di beberapa bagian gitu. Jadi sebagian besar sama. Jadi ini adalah judul workshop kita, evaluasi pembelajaran dan implementasi project based dan case based sebenarnya ya di FMIPA ya. Capaian yang kita harapkan nantinya adalah merancang asesmen tujuan program studi, capaian pembelajaran lulusan dan tentu saja yang kaitannya dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu dengan instrumen yang tepat, kemudian juga merancang pembelajaran yang terutama mengimplementasikan case method dan team based project. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang diminta Bilmawa saat ini atau Kemendikbudristek, apakah kurikulum kita itu sudah OBE atau belum ya? Jadi selalu terjadi diskusi ya, apakah kurikulum yang di tempat kita itu sudah outcome based education atau belum? Ini gambarnya kok tidak lengkap ya, maaf ini ya. Jadi nah pakai ini saja, kalau di slideshow kok jadi nggak lengkap. Outcome based education itu kan suatu basis. Jadi dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pun bermacam-macam. Ada yang kurikulum berbasis luaran gitu ya. Ada kurikulum yang berbasis capaian ya. Tentu saja yang lebih mungkin tidak menimbulkan pengertian yang bias itu adalah kurikulum yang berbasis capaian. Karena kalau berbasis luaran nanti ada salah tangkap ya. Jadi saya menemukan di beberapa tempat lain itu karena berbasis luaran maka semua mata kuliah itu harus menghasilkan luaran seperti halnya artikel dan lain-lain sebagaimana luaran penelitian. Sebenarnya lebih tepat ketika kita akan mengembangkan kurikulum termasuk di dalamnya adalah RPS, kurikulum yang kita buat harus diorientasikan untuk capaian pembelajaran. Jadi di dalam outcome based kurikulum itu dikembangkan capaian pembelajarannya, kemudian bahan kajiannya, mata kuliahnya, proses pembelajarannya, tentu saja agar untuk bisa mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan pada suatu program studi. Intinya begitu. Jadi kalau kita mengikuti panduan KPT, Bapak Ibu yang belum akreditasi internasional ya, dengan panduan KPT itu pun sebenarnya sudah outcome based education karena basisnya juga capaian pembelajaran lulusan seperti diamanahkan dalam SNDikti. Di dalam SNDikti itu kan kompetensi lulusan suatu program studi itu dinyatakan dalam capaian pembelajaran. Nah, ada yang menyebutnya sebagai learning outcome, ada yang menyebutnya sebagai student learning outcome dan sebagainya. Ada beberapa istilah ya. Ada student intended outcome dan seterusnya. Tapi itu adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai ketika mahasiswa lulus dalam suatu program studi. Nah, oleh karena itu kita menerapkan outcome based education, outcome based kurikulum, maka implementasinya dalam pembelajaran juga kita terapkan outcome based learning and teaching. Jadi proses belajar mengajar yang kita lakukan di dalam suatu program studi juga diarahkan untuk pencapaian CPL. Nah, kemudian sampai ke evaluasinya.
Jadi ketika kita sudah menetapkan capaian pembelajaran, maka proses pembelajarannya serta proses asesmen dan evaluasinya itu juga untuk mengukur capaian pembelajaran. Jadi itu yang dimaksud dengan OBE. Nah, setiap saat perlu kita evaluasi, setiap saat kita perlu perbaiki untuk peningkatan capaian CPL-nya. Kalau mengikuti panduan atau kerangka besar OB yang biasanya dipakai untuk di ONKIE, saya pikir hampir sama ya. Ketika kita mengembangkan OBE itu, outcome based education itu dimulai dari perguruan tingginya. Jadi perguruan tinggi tentu punya visi, misi, tujuan, dan strateginya. Nah, kemudian di tingkat universitas itu ada yang disebut sebagai expected graduate attribute. Jadi lulusan Universitas Bengkulu ini akan seperti apakah? Nah, itu yang disebut sebagai EGA. Jadi expected graduate attribute. Misalkan apakah lulusannya profesional menguasai bidang ilmu dan teknologi, yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan seterusnya, itu tentu saja dipilih oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, kemudian di tingkat program studi dikembangkanlah yang namanya Program Educational Objective, PEO. Nah, PEO itu hampir sama dengan profil lulusan. Hanya kalau PEO itu adalah gambaran peran yang bisa dilakukan oleh lulusan kita setelah dia lulus 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun gitu. Jadi kalau yang namanya profil lulusan itu peran yang dapat dilakukan pada saat lulus. Jadi mungkin setelah lulus nanti, lulusan kita bisa jadi manajer, bisa jadi akademisi, dikembangkan ke arah sana bisa. Tetapi pada saat lulus mungkin tidak langsung ke situ. Nah, ini yang dimaksud dengan PO. Nah, lembaga akreditasi mandiri yang kita ikuti sekarang ini nampaknya sudah mengarah ke situ. Jadi tujuan program studi itu umumnya kita merumuskan sebagai tujuan kelembagaan. Menyelenggarakan pendidikan, melaksanakan penelitian, kemudian melakukan pengabdian pada masyarakat, itu biasanya adalah kelembagaan. Tetapi tujuan program studi itu adalah hampir seperti profil. Lulusan kita bisa berperan sebagai apa itu. Nah, kemudian dari profil lulusan yang sudah kita tetapkan itu kemudian dikembangkanlah student outcome. Capaian pembelajaran lulusan yang kemudian dijabarkan, dikembangkan, dibagi merata dalam suatu mata kuliah yang kita sebut sebagai course learning outcome. Oleh karena itu, Bapak Ibu, CPL yang dibebankan pada suatu mata kuliah itu setiap dosen tidak bisa ngambil sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai suatu mata kuliah dibebani terlalu banyak CPL sehingga tidak mungkin dilakukan, sehingga tidak mungkin diukur. Ya, harus proporsional, tidak harus tapi kalau kita masih menggunakan CPL sikap, CPL pengetahuan, CPL keterampilan, sebaiknya meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagaimana yang dimungkinkan. Sehingga kalau kita serahkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu diserahkan pada dosen, akhirnya ada CPL-CPL yang tidak diambil. Ini bahaya. Oleh karena itu, pilihan CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu haruslah sudah disesuaikan dengan kesepakatan jurusan atau program studi. Sehingga setiap mata kuliah itu memungkinkan untuk mengembangkan pembelajaran mencapai CPL yang dibebankan. Nah, kemudian CPL yang dibebankan itu kemudian diturunkan menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah atau course learning outcome. Nah, yang biasanya ini Bapak Ibu, nanti ditilik di RPS-nya masing-masing, biasanya CPL-nya itu lengkap, ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Begitu masuk di dalam CPMK, mahasiswa dapat menjelaskan, karena orientasinya ke ujian. Nah, ini belum OBE. Ketika kita mengembangkan proses belajaran, tentu didasarkan pada CPMK yang dapat mencapai CPL. Jadi kalau misalkan ada CPL sikap, pengetahuan, keterampilan yang dibebankan pada mata kuliah kita, CPMK-nya nanti juga menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang kemudian dijabarkan tiap kali pertemuan atau periode tertentu itu dalam bentuk sub CPMK.
Nah, implementasi dari proses pembelajaran ini kita sekarang ini kan dimudahkan Bapak Ibu, tidak ada silabus dan sebagainya. Yang kita ada ya RPS itu, apa rancangan kegiatan pembelajaran kita dalam 1 semester. Nah, ini dilakukan penilaian melalui penilaian dan evaluasi mata kuliah, kemudian dievaluasi di program yang kita biasanya melakukan dengan audit mutu internal. Nah, yang jarang sekali kita lakukan Bapak Ibu, oleh karena itu pertemuan ini menjadi tepat. Selama ini kita tidak pernah berpikir seberapa tinggikah ya pencapaian mata kuliah kita terhadap CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu. Jadi biasanya kita hanya melakukan asesmen, evaluasi, menentukan lulus dan tidak, menentukan ABCD tutup, cukup itu kan. Tapi apakah benar-benar perkuliahan yang kita lakukan itu mencapai CPL atau tidak? Itu yang biasanya tidak kita lakukan. Nah, itulah yang harus dilakukan perbaikan terus-menerus. Biasanya Bapak Ibu, kita sudah OBE dari perencanaan, dari pelaksanaan, tapi evaluasinya, evidennya itu tidak cukup. Kalau CPL-nya ini, mata kuliahnya ini, kemudian untuk mencapai CPL itu dengan metode pembelajaran seperti apa, evaluasinya seperti apa, instrumen evaluasi seperti apa, biasanya kita kesulitan mendapatkan dokumen. Nah, itulah yang sesungguhnya permasalahan yang sering kita hadapi. Baik Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara RPS, tentu seperti tadi yang sudah kita jelaskan, proses pembelajaran yang ada dalam suatu program studi itu pada prinsipnya untuk mencapai CP, capaian pembelajaran. Nah, berdasarkan standar kompetensi, capaian pembelajaran atau learning outcome itu kita jabarkan dalam mata kuliah dalam bentuk CPMK atau course learning outcome. Kemudian setiap tahap pembelajaran, pertemuan-pertemuan tertentu kita rumuskan sub CPMK. Nah, ini harus nyambung. Hierarkinya, keselarasannya harus nyambung antara CPL, CPMK, dan sub CPMK. Ini standar kompetensi. Nah, kemudian standar prosesnya ngikuti dengan CPL yang sudah kita tetapkan. Misalkan mahasiswa dapat menentukan, dapat melakukan analisis untuk menentukan gugus fungsional suatu senyawa dengan metode spektroskopi. Misalkan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan CPMK-nya begitu, maka tidak mungkin perkuliahannya dengan kuliah saja. Pasti karena mahasiswa dapat melakukan analisis, berarti harus ada prakteknya. Pilihan metode itulah yang aktivitas belajar mengajar tugasnya seperti apa itu semuanya untuk mencapai CPL atau CPMK yang sudah ditetapkan. Begitupun dengan CPMK-nya. Maksud saya dengan penilaiannya. Asesmen yang kita lakukan, asesmen yang kita rancang juga untuk mencapai, untuk mengukur ketercapaian CPMK itu. Kalau di sana mahasiswa dapat melakukan, ya tidak mungkin kita dengan tes tertulis saja. Pasti ada tes praktek atau ujian praktek yang kemudian kita nilai dengan performanya ketika melakukan praktek itu. Begitupun materinya. Tentu di standar isi kita harus bedakan mahasiswa yang kita ajar itu di jenjang berapa, apakah di 6, sarjana, magister, ataupun di doktor. Mungkin mahasiswanya sama-sama mengikuti mata kuliah kimia organik gitu ya. Tapi mata kuliah kimia organik bahan kajian standar isi untuk di kimia organik S1 dengan kimia organik S2 dan S3 tentu berbeda. Ya. Ini Bapak Ibu, keterkaitan antara capaian pembelajaran, aktivitas belajar, kemudian penilaian dan materi yang kita ajarkan itu bagian penting ketika kita merancang suatu RPS. Bapak Ibu, di dalam SNDP itu ada beberapa istilah yang itu juga muncul di dalam borang untuk akreditasi. Istilah yang pertama terkait dengan karakteristik pembelajaran. Jadi kalau di borang akreditasi itu pembelajaran harus bisa menunjukkan karakteristik student center learning antara lain interaktif, holistik, integratif, scientific,
kontekstual, tematik, efektif, dan seterusnya. Tidak mungkin suatu mata kuliah langsung menunjukkan karakteristik semuanya. Ya, tetapi kita harus mengembangkan metode, melakukan metode pembelajaran yang memungkinkan ciri-ciri ini bisa muncul. Kalau kita ceramah saja, satu arah saja, mungkin tidak ada interaktif. Tapi kalau diskusi ada. Kemudian holistik menyeluruh dengan mata kuliah ini ada kesinambungan gitu ya. Itu mungkin masih bisa kalau ceramah. Ya. Scientific tidak mungkin. Tidak mungkin kalau kita ceramah kemudian mahasiswa menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode ilmiah dan seterusnya. Ini yang sebabnya pada metode pembelajaran yang disarankan sekarang kan case method dan team based project. Ya. Dua metode itu memungkinkan beberapa karakteristik ini muncul. Jadi di dalam RPS karakteristik nggak ada, ya. Tetapi bisa dimunculkan lewat pilihan metode yang kita terapkan. Ya. Nah, besok Bapak Ibu akan mengikuti sosialisasi dengan standar nasional pendidikan tinggi yang baru. Barangkali ini termasuk salah satu yang berubah. Nah, nanti besok kita lihat ya. Jadi pada prinsipnya pengertian satu SKS itu kan 170 menit. Kalau itu bentuknya kuliah, itu tatap mukanya 50 menit, kemudian tugas struktur 60 menit, dan kegiatan mandirinya 60 menit. Itu aturannya begitu. Nah, jadi kenapa kok mahasiswa maksimal 24 SKS? Ya karena ini Bapak Ibu. Kalau lebih dari 24 SKS, jadi satu SKS itu sekitar 2,8 jam lah. Atau sekitar 3 jam. Kalau mahasiswa ngambil 20 SKS saja, dia harus belajar dalam waktu 60 jam per minggu. 60 jam per minggu artinya dibagi katakanlah 5 hari belajar ya 12 jam. Jadi kalau 24 ya itu kalau tidak mahasiswanya sangat istimewa, sulit sekali. Jadi itu Bapak Ibu. Kalau itu bentuknya seminar semacam itu, kalau bentuknya lapangan ya 170 menit. Nah, mudah-mudahan kita ikuti apakah ini besok termasuk bagian yang berubah ataukah tidak. Jadi suatu mata kuliah bisa menerapkan berbagai bentuk pembelajaran. Ada gabungan kuliah dengan praktik, ada gabungan kuliah dengan seminar, ada gabungan kuliah dengan praktek lapangan, dan seterusnya. Ini memungkinkan dengan metode yang bervariasi juga. Mungkin diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif yang sekarang diminta itu adalah bisa juga melalui MBKM dan BKP MBKM itu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu yang di luar program studi. Kalau yang di dalam prodi, implementasi dalam proses pembelajaran kita bisa terapkan case method dan team based project. Tapi implementasi MBKM dengan team based project itu juga bagus, itu yang disarankan. Ya. Nah, jadi ketika kita menyusun RPS itu Bapak Ibu, tentu saja yang kita pikirkan pertama adalah CPL apa saja yang dibebankan pada mata kuliah kita. Misalkan saya ambil contoh Bapak Ibu ya. Misalkan able to master the basic concept of structure, properties, composition, and change in organic and inorganic matter through experiment and use chemical analysis method to understand this concept and their relationship. Jadi CPL ini ketika mahasiswa harus menguasai konsep tentang struktur, sifat-sifat, komposisi, perubahannya di dalam senyawa organik anorganik melalui eksperimen dan menggunakan metode analisis kimia dan penerapannya dan hubungannya dengan itu, maka itu dapat dicapai dengan banyak mata kuliah. Semua mata kuliah kimia hampir harus mencapai ini. Apakah kimia organik, apakah kimia fisik, apakah kimia analitik, dan seterusnya. Ini yang saya contohkan kimia Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, karena yang saya paham di kimia. Nah, ini dapat dicapai di berbagai mata kuliah. Di kimia organik fisik, di mata kuliah saya apa yang bisa dicapai? Itu yang kita maksud dengan CPMK. Jadi,
mahasiswa menguasai konsep-konsep intramolekular, sifat-sifatnya, energetika, dan seterusnya untuk menjelaskan mekanisme suatu reaksi. Itu mata kuliah kimia organik fisik. Nah, mekanisme reaksi kan banyak. Ada adisi, substitusi, eliminasi, dan banyak ragam mekanisme reaksi. Maka pada pertemuan tertentu, itu kita misalkan pertemuan ke-4, 5 misalnya gitu ya, mahasiswa dapat menerapkan konsep-konsep kinetika, termodinamika, stereokimia di dalam menjelaskan mekanisme dan selektivitas pada reaksi eliminasi. Jadi sub CPMK itu sebaiknya menggunakan kata kerja operasional yang jelas bisa diukur. Menerapkan, menganalisis, menjelaskan, mendeskripsikan. Kalau bisa juga di CPMK. Ya. Tapi umumnya karena cakupannya yang luas, CPMK agak diperluas, menguasai gitu. Nah, kemudian kalau sudah bisa juga menggunakan kata kerja operasional, misalkan menerapkan, menganalisis, merancang, dan seterusnya. Itu sesuai dengan konteks materi pada mata kuliah. Nah, setelah kita tetapkan sub CPMK, kita tetapkan indikatornya. Jadi mahasiswa dapat menerapkan konsep dasar itu dalam menjelaskan mekanisme reaksi, dan itu lebih jelasnya seperti apa. Berdasarkan indikator itulah Bapak Ibu, kita menerapkan instrumen dan teknik evaluasinya. Kalau ini penguasaan konsep, tentu saja dengan tes tertulis bisa. Ya, dengan tes tertulis bisa. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa di dalam mencapai CPMK. Nah, berdasarkan itu ditetapkanlah pengalaman belajar, bentuk dan metode, serta tugas yang diberikan. Ya. Jadi, menerapkan metode itu kaitannya ya dengan CPMK, CPL. Tidak bisa kita memilih metode yang keren, tapi kalau misalkan CPMK-nya, mahasiswa dapat menjelaskan kenapa harus project base gitu ya. Oleh karena itu, ketika kita merancang harus menerapkan case method atau team based project, harus kita lihat tuntutan CPMK, sub CPMK-nya ke situ tidak. Nah, ini yang kita maksud dengan alignment. Jadi di tingkat program studi itu ada CPL, di mata kuliah itu ada sub CPMK dan sub CPMK yang dikembangkan sendiri oleh dosen dan timnya, dasarkan pada CPL yang dibebankan pada mata kuliah kita. Ya. Nah, kemudian terkait dengan apa beda asesmen dengan evaluasi, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang bias ya, penilaian dan evaluasi. Jadi penilaian itu suatu proses untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyiapkan data yang akan dievaluasi, ya, untuk menentukan ini ketercapaian CPL atau CPMK pada suatu atau tujuan belajarannya, ya, tujuan pembelajaran. Jadi suatu penilaian yang efektif itu bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, kualitatif ataupun kuantitatif, didasarkan pada outcome atau capaian pembelajaran. Jadi misalkan kalau capaian pembelajarannya mahasiswa dapat menjelaskan konsep tertentu, kalau menjelaskan ya evaluasinya mungkin soal tes, bisa objektif, bisa isi. Tapi kalau mahasiswa dapat melakukan eksperimen untuk menentukan, nah itu berarti ya asesmennya berupa tes performance terhadap kemampuan itu atau menggunakan portofolio. Nah, sedangkan evaluasi adalah menginterpretasi data. Jadi setelah kita lakukan, kita punya hasil tes ujian tengah semester, kita punya ujian semester, kita punya data hasil penilaian proyek, kita punya data nilai dari presentasi kelompoknya, kita punya data tentang tugas-tugas misalkan pop quiz dan seterusnya. Itu kita tetapkan, mengevaluasi mahasiswa ini layak lulus
layak dapat A, B, C, ataukah D, atau tidak lulus. Itu evaluasi. Jadi ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu, perbedaan antara penilaian dan evaluasi. Nah, yang kita perlu bijak, suatu saat saya mendapati ini, tujuan dari suatu evaluasi itu bukan untuk menentukan, tetapi untuk meningkatkan. The purpose of evaluation is not to prove, but to improve. Oleh karena itu, sebaiknya evaluasi itu sebaiknya formatif. Jadi mahasiswa melakukan ini diberi balikan supaya bisa memperbaiki apa-apa yang kurang darinya. Jadi hasil tes-tes yang dilakukan atau hasil ujian yang kita lakukan sebaiknya disampaikan pada mahasiswa untuk bisa memperbaiki. Nah, jadi assessment is to increase quality, jadi meningkatkan. Kemudian juga itu perbedaan assessment dan evaluasi. Jadi assessment itu untuk meningkatkan, evaluasi untuk menentukan kualitasnya. Jadi, oh ini lulus, oh ini tidak lulus, oh ini lulus dengan A dan B, C, dan seterusnya, itu evaluasi sifatnya. Nah, ini beberapa istilah yang barangkali perlu kita sampaikan Bapak Ibu. Kadang-kadang apa bedanya mengukur, apa bedanya menguji, apa bedanya menilai dan mengevaluasi. Ya. Berikutnya, bagaimana kita menetapkan membuat instrumen yang baik. Instrumen yang baik itu ya yang pertama harus sahih, valid. Jadi kalau ujiannya kimia organik fisik, materinya tentang reaksi eliminasi, ya ujiannya tentang reaksi eliminasi, bukan yang lain. Ya. Termasuk kriterianya, kelulusannya juga harus benar-benar mengukur, kemudian konstruksinya itu sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Reliable itu artinya ketika tes dilakukan di kelas A dan kelas B itu bisa menggambarkan yang sama. Ajek gitu ya. Comparable artinya bisa membedakan. Oh, ini anak pinter ya hasilnya bagus. Anak kurang pinter ya hasilnya kurang bagus. Ya. Tapi kalau pinter dengan yang kurang pinter hasilnya sama, itu tidak bisa membedakan. Nah, biasanya soal yang terlalu sulit, terlalu mudah itu tidak bisa membedakan. Ya, karena yang terlalu sulit ya semuanya nggak bisa, terlalu mudah semuanya bisa. Ya. Nah, kemudian yang terpenting dapat dilakukan. Ya. Nah, kalau terkait dengan perbedaan asesmen yang tradisional dan OB ini Bapak Ibu ya, orientasinya kita tidak didasarkan pada pengalaman kita. Nah, kalau yang namanya reaksi substitusi ya harus yang saya pahami begini, saya uji begini, kalau kamu bisa nilainya bagus. Tidak begitu, tetapi orientasinya pada apa yang diminta oleh capaian pembelajaran yang kita ajarkan itu. Ya. Itulah yang kita tuju jadi acuan, baik itu proses pembelajarannya maupun evaluasi yang mengukur ketercapaian. Nah, Bapak Ibu, ini yang jarang kita lakukan. Jadi saya tidak tahu apa Bapak Ibu sudah melakukan. Bagaimana sih mengevaluasi kurikulum? Ini secara keseluruhan dulu. Evaluasi kurikulum itu yang dapat dilakukan bisa dengan berbagai model. Ada yang formatif, sumatif, ada yang model evaluasi diskrepansi profus, model evaluasi CIPP, dan seterusnya. Yang disarankan di buku panduan KPT itu yang ini Bapak Ibu. Yang model diskrepansi profus. Kenapa demikian? Secara umum yang kita lakukan dengan penjaminan mutu itu ada ditetapkan standar-standar. Nah, oleh karena itu, di dalam dokumen kurikulum kita itu juga ada standar. Standar kelulusan kita itu kita sebut sebagai CPL itu, maka program mahasiswa dapat dinyatakan lulus dalam suatu mata kuliah itu atau di suatu program studi jika telah memenuhi CPL, telah lulus dalam semata mata kuliah. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, misalkan kita ingin mengevaluasi suatu mata kuliah. Di mata kuliah itu ada CPL, nah, itu sebagai CPMK, sebagai suatu standar. CPMK-nya seperti ini. Setelah dilakukan pembelajaran, ada hasilnya, kinerja mutunya semacam itu. Kok banyak yang nilainya di bawah 60 ya? Kalau untuk evaluasi lulus tidak lulus,
dengan normatif dikatrol semuanya akhirnya lulus. Ya. Tetapi apakah itu sesuai dengan standar yang kita inginkan? Nah, ketika itu tidak sesuai dengan standar yang kita inginkan, kita evaluasi, kita komparasikan. Apakah proses pembelajarannya yang kurang efektif, ataukah instrumen evaluasinya kita yang standarnya terlalu tinggi, misalnya. Tidak sesuai dengan CPFK. Nah, dengan demikian modifikasi yang kita lakukan itu bisa ke standarnya kalau terlalu tinggi, atau proses pembelajaran yang kita modifikasi. Jadi kalau dengan model yang kemarin tampaknya mahasiswa kok tidak menguasai materi tertentu. Tidak paham, padahal sudah diprojekkan. Tapi tidak ada diskusi. Nah, ini perlu beberapa materi yang sulit harus kita evaluasi, ini harus kita berikan dengan pendalaman materi atau kuliah. Ya, misalkan begitu. Dan seterusnya. Ini yang evaluasi yang bisa kita lakukan. Nah, hierarki tentang tujuan program studi, Bapak Ibu, mungkin ini menggambarkan ketika kita melakukan pembelajaran di kelas itu ya pada hakikatnya untuk mencapai profil lulusan. Ya. Jadi bentar. Jadi kalau program educational objective itu kan tujuan program studi dicapai ketika mahasiswa sudah lulus. Kalau pada saat lulus kita sebut sebagai profil lulusan yang ada di dokumen kurikulum itu ada deskripsi profil lulusan. Kemudian ada CPL yang dibebankan pada mata kuliah, di mata kuliah ada CPMK yang kemudian kita jabarkan lagi pada sub CPMK. Itu yang ada di dokumen RPS kita, Bapak Ibu. Ya, saya pikir ini sederhana, tetapi pada prakteknya ketika kita merumuskan CPMK nggak lihat CPL. Ya. Ketika merumuskan sub CPMK tidak melihat CPMK, sehingga putus-putus ya, terjadi keterputusan hubungan dengan capaian pembelajaran di atasnya. Oke. Nah, kalau di standar penilaian pembelajaran di SNDT itu kan ada prinsip penilaian teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, ada pelaksanaan penilaian, pelaporan, dan kelulusan mahasiswa. Semuanya diatur di dalam SNDT pasal 21. Bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, prinsip penilaian itu ada edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan. Ya. Edukatif itu artinya penilaian itu sifatnya memotivasi. Jadi kalau dengan penilaian itu sudah membuat mahasiswa patah hati, ya. Jadi ujian tengah semester sudah merasa nggak bisa, itu tidak edukatif. Jadi perlu kita cari cara untuk memperbaiki agar mereka bisa belajar lagi. Ya. Nah, kalau untuk memotivasi itu bisa memperbaiki perencanaan dan cara belajar atau meraih capaian pembelajaran lulusan. Ini yang utama. Otentik bila penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan. Jadi tidak hanya skill saja, tapi pada prosesnya yang kita nilai. Ya, apa yang dilakukan mahasiswa, bagaimana hasilnya, berikutnya apa yang harus dilakukan. Objektif saya pikir Bapak Ibu sudah paham, transparan juga demikian, tapi sulit ya Bapak Ibu ya. Semester kemudian dikembalikan pada mahasiswa, kadang-kadang prakteknya kita menilai ujian tengah semester juga di akhir semester sama-sama gitu ya, borongan di akhir semester. Ini yang banyak kita temui. Nah, teknik penilaiannya bisa bermacam-macam bergantung pada tujuan penilaian kita. Kita bisa menggunakan observasi, bisa partisipasi, bisa unjuk kerja, bisa tes tertulis, bisa tes lisan maupun angket. Instrumennya, jadi dibedakan antara teknik dan instrumen Bapak Ibu. Kalau observasi, lembar observasi. Kalau partisipasi, lembar observasi dengan rubrik. Kalau unjuk kerja dengan rubrik dan portofolio. Ya. Tes tertulis bisa isi, bisa objektif. Tes lisan bisa pedoman wawancara dan daftar pertanyaan, serta angket. Nah, kalau kita menilai proses dalam bentuk rubrik, biasanya untuk
karya-karya tertentu atau hasil pekerjaan tertentu, hasil eksperimen misalkan. Kalau penilaian sikap kita bisa akan melakukan observasi, tetapi dengan tentu saja punya rubrik ya. Misalkan kemampuan bekerja sama. Kemampuan kerjasama yang baik itu indikatornya apa? Apakah dia aktif, dia ikut presentasi, dia ikut menjawab pertanyaan, itu skornya 4. Kalau misalkan dia aktif, dia ikut membuat produk, tetapi dia tidak menjawab pertanyaan, skornya 3, dan seterusnya. Itu kita tinggal menetapkan. Jadi penilaian sikap atau penguasaan pengetahuan tentu saja dapat kita lakukan dengan teknik dan instrumen yang berbeda. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita yang ada di dalam mata kuliah itu adalah post learning outcome atau sub JPMK itu, maka kita jabarkan pencapaiannya di dalam proses pembelajaran itu dengan sub JPMK, indikator, dan teknik instrumen ke dalam mata kuliah kita. Tapi ke atas itu hasil evaluasinya, apakah CPMK yang kita kembangkan itu dapat mencapai JPL, dapat mencapai profil lulusan. Ini evaluasi yang ke atas itu. Jadi dengan penilaian maupun evaluasi itulah Bapak Ibu, kita dapat memperbaiki secara berkelanjutan mata kuliah kita. Nah, ini taksonomi Bloom. Ya. Jadi mata kuliah kita itu secara umum lebih banyak ke taksonomi Bloom yang mana? Apakah remember, mengingat, apakah memahami, apakah menerapkan, apakah menganalisis, apakah mengevaluasi, atau mengkreasi. Jadi kalau misalkan capaian pembelajarannya dapat menerapkan, yaitu lebih ke apply, jadi menerapkan, mengaplikasikan. Itu kita bisa memilih kata kerja operasional ini Bapak Ibu. Kalau terkait konsep, mempresentasikan. Kemudian mendiskusikan, kemudian dapat secara otentik pengalaman praktis gitu ya. Kalau prosedural, misalkan presentasinya, kemudian tujuan programnya di kelompoknya misalkan, kemudian aktivitasnya seperti apa. Ada beberapa pilihan kata kerja operasional yang mudah kita pakai Bapak Ibu. Jadi apakah kita tingkatnya menganalisis? Jadi memang ya tidak mungkin satu mata kuliah itu menganalisis saja. Pasti di bagian tertentu ada yang mulai dari memahami, menerapkan, baru bisa menganalisis. Ya. Tetapi kalau di CPMK kita sudah rendah, ya kita tidak bisa menuntut kemampuan mahasiswa yang lebih tinggi. Jadi high order thinking skill itu lebih disarankan untuk ke tingkat S1 ya 3, 4, 5. Syukur sampai ke 6 ya. Baik. Nah, ini adalah untuk taksonomi Bloom ya, untuk yang kategori mengingat, itu ada contoh-contohnya, saya pikir nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Kata kerja operasionalnya misalkan define, describe, identifies, mengidentifikasi ya, mengetahui, menandai, dan seterusnya, membuat daftar, dan seterusnya. Ini kata kerja operasional yang bisa. Ini kalau afektif, kemudian kalau ini adalah terkait dengan psikomotorik. Ya. Nah, jadi, kadang-kadang kita juga dibebani dengan keterampilan abad 21. Ada keterampilan berpikir, keterampilan beraksi, dan keterampilan berkehidupan global. Ini abad 21. Nah, kalau untuk keterampilan berpikir itu ada berpikir kritis, pemecahan masalah, berkreasi, dan metakognisi. Kalau keterampilan beraksi itu komunikasi, kolaborasi, literasi digital, literasi teknologi, kemudian fleksibel, kemampuan untuk berfleksibel, beradaptasi, kemudian inisiatif dan self-direction, kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri. Ya. Kemudian keterampilan berkehidupan global, kepedulian sosial, kewarganegaraan, wawasan global,
kepemimpinan dan kepedulian, dan kesiapan berkarir. Jadi mana yang akan kita lakukan, apakah keterampilan berpikir, ini titipan Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita dititipi dengan keterampilan abad 21 di dalam perkuliahan kita. Ya. Ini strategi penilaian saya pikir tadi sudah saya sampaikan sekilas itu. Nah, yang berikutnya metode pembelajaran saya pikir nanti kita buka tanya jawab dulu. Setelah itu kita sesuaikan atau kita lanjutkan dengan case method dan team based project khusus dengan itu. Saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawab dulu dengan apa yang sudah saya sampaikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Edi. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya Prof ya. Ya, kepada Bapak Ibu, yang mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan atau pengalaman di program studi, ada yang mau ditanyakan kepada Prof. Edi terkait dengan kurikulum OBE, bagaimana merancang capaian lulusan, capaian mata kuliah gitu ya, namanya sekolah dan Bapak Ibu mungkin ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, belum ada Bapak Ibu? Masih ada. Ya. Moderator, nah moderator ini. Oh ya, baik. Ini ada satu pertanyaan, Prof. Silakan. Tuh Titin juga nanya tuh untuk evaluasinya tuh gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Pagi. Saya Bu Ici dari Prodi Diploma Keperawatan S4, Prof. Ini saya mau nanya, kan sesuai dengan materi yang pertama dari awal tadi, untuk CPL ada komponen-komponen ada sikap, pengetahuan, keterampilan ini dan keterampilan bisnis. Nah, pertanyaan saya, apakah keempat komponen ini harus ada di setiap mata kuliah? Nah, kemudian sumbernya itu Prof. Seperti kami mendapatkan kurikulum nasional dari administrasi. Nah, di kurikulum itu setiap mata kuliah sudah dibagi CPL-nya. Dan setelah kita lihat di CPL itu komponennya tidak lengkap. Tidak semua mata kuliah ada komponen sifat, pengetahuan, keterampilan ini dan keterampilan itu. Nah, jadi kami ketika menyusun kurikulum kemarin, akhirnya kami berdasarkan saja dengan kurikulum yang sudah dibagikan dari asosiasi. Nah, pertanyaannya juga apakah ini boleh atau harus dilengkapi komponen yang tidak ada oleh prodi. Untuk sementara itu dulu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Enci. Bagaimana Prof? Untuk pertanyaannya apakah sudah jelas? Ya, cukup jelas. Coba saya jawab. Ya, mungkin langsung dijawab dulu ya Prof ya. Ya, terima kasih Bu Enci pertanyaannya. Jadi begini, prinsipnya begini, bahwa semua CPL itu harus terbagi habis pada mata kuliah. Pada semua mata kuliah itu, jangan sampai ada CPL yang tidak diakomodasi di mata kuliah. Oleh karena itu, perlu dibuat semacam matrik ya, semacam matrik CPL, sikap, pengetahuan, keterampilan, kemudian yang ke kanan itu mata kuliah. Kalau tidak diatur demikian, nanti ada mata kuliah yang dibebani dengan banyak CPL, ada yang dibebani dengan sedikit CPL. Nah, ini harus kita evaluasi. Nah, jadi pada prinsipnya, kalau memang mata kuliah itu tidak memungkinkan dibebani dengan CPL tertentu, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, misalkan mata kuliah praktik lebih banyak ke keterampilan, mata kuliah teori lebih banyak ke pengetahuan. Nah, boleh saja suatu mata kuliah tidak lengkap, tetapi secara keseluruhan dalam satu program studi itu CPL-nya terselesaikan, terbagi dalam mata kuliah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan
kesepakatan asosiasi. Kebetulan saya juga mendampingi yang ilmu gizi, yang terapan gizi juga. Nah, di dalam pengembangan kurikulum, kalau sudah ada di bawah pendidikan tinggi kesehatan itu memang agak saklek. Perawatan, kebidanan, kedokteran, itu ya, gizi, itu agak rigid di dalam, bahkan ditetapkan oleh asosiasi mata kuliah wajib. Nah, kalau itu sudah suatu kesepakatan, ya kita ikuti. Tetapi Bapak Ibu, untuk menunjukkan karakteristik ciri khas keunggulan suatu program studi, pasti harus ada ruang. Ada ruang untuk menambah CPL atau memodifikasi CPL tertentu, tetapi tidak di bawah standar. Misalkan di keperawatan, mahasiswa dapat memahami tentang tata laksana keperawatan pada misalnya gitu. Nah, ditambahin untuk kekasan di Bengkulu seperti apa? Boleh saja ditambahin. Jadi hak untuk menetapkan CPL itu sepenuhnya ada di program studi. Nah, oleh karena itu tetap mengacu pada asosiasi, selebihnya ada ruang kan Bapak Ibu, ada beberapa SKS yang bisa dikembangkan sendiri. Ya, tapi kita petakan ulang apakah CPL yang sudah disebarkan itu sudah sesuai dengan CPL yang kita tetapkan bersama. Jadi itu Bu Enci yang saya pikir bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Bu Enci mungkin sudah jelas Bu atau masih ada yang perlu kita diskusikan? Sudah cukup jelas Prof sementara. Terima kasih informasi. Baik, mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya. Prof, mohon izin ada satu pertanyaan lagi ya Prof ya. Silakan Ibu. Ya. Menjelang sidang tertutup, perkenalkan saya Putri dari Prodi Bidang Udara Fakultas Universitas Bengkulu. Saya ingin bertanya terkait dengan MBKM, di mana MBKM tadi diambil dua program studi dan salah satu cara kerjanya melalui test method dan project based learning. Nah, untuk pembuatan MPS-nya itu seperti apa, terutama di kita yang di prodi kesehatan. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri. Bagaimana Prof untuk pertanyaannya sudah bisa ditangkap? Bu Fitri, kurang sedikit jelas ya. Yang dimaksud MBKM itu kegiatan di luar program studi ataukah mata kuliah? Mata kuliahnya, untuk IRPS-nya nanti kita seperti apa? Ya. Baik, itu yang akan saya jelaskan berikutnya. Jadi sebenarnya itu bukan MBKM ya. Kalau di mata kuliah itu maksudnya, kalau yang namanya aktivitas MBKM atau BKP MBKM itu adalah untuk kegiatan-kegiatan yang di luar program studi. Apakah magang, apakah pertukaran mahasiswa, apakah misalkan KKN, apakah penelitian, itu yang di luar program itu yang dimaksud kita dengan MBKM. Nah, kalau kita sudah merancang MBKM, sebaiknya juga dibuat semacam RPS. Tetapi maksud saya adalah rencana program. Ya ada CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan yang terkait, ada ya katakanlah itu adalah tujuan programnya apa. Misalkan magang. CPL yang terkait apa, tujuan magangnya apa, capaian pembelajaran magangnya apa, kemudian aktivitasnya apa, penilaiannya seperti apa. Nah, itu harus kita rancang dengan baik termasuk dengan alokasi waktunya. Nah, terkait dengan bagaimana menyusun RPS, case method dan type project, nanti setelah saya jelaskan setelah sesi ini, Bu. Ya, kebetulan itu materinya, ya.
Baik, terima kasih Prof. Edi atas jawabannya. Bagaimana Bu Fitri, apakah sudah jelas? Oke, baik. Mungkin sedikit ini yang Prof ya saya menambahkan sedikit sambil bertanya juga. Karena kan tadi katanya untuk MBKM itu kan kegiatan yang di luar prodi. Tapi bagaimana dengan mata kuliah yang memang sudah ada di dalam program studi, tapi memang mata kuliahnya itu karena kita di kesehatan itu kan banyak mata kuliah yang full praktikum di luar seperti itu. Walaupun sebenarnya itu memang mata kuliahnya kita gitu, tanpa disebutkan bahwa itu MBKM itu memang kita lakukan. Apakah kemudian mata kuliah ini dapat kita katakan atau dapat kita simpulkan bahwa ini sebagai mata kuliah MBKM di prodinya kita gitu kan. Kemarin ada seperti itu Prof. Ya, pada prinsipnya MBKM, istilah MBKM itu kan tidak ada di Esendikti. Tetapi yang ada adalah hak belajar 3 semester setara 60 SKS di luar program studi. Itu yang kita MBKM. Di setiap program studi pasti sudah melaksanakan aktivitas-aktivitas akademik di luar program studi. PKL, magang, kemudian skripsi misalkan terkait dengan KKN, itu sudah ada. Kalau itu dilakukan di luar program studi, ya itu sudah MBKM. Dapat kita akui sebagai kegiatan MBKM. Ya, gitu Bu. Tapi yang masalah kan kita bersama untuk mencapai IKU 2 itu berapa persen jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar prodi yang setara dengan yang sudah lebih dari 20 SKS, itu yang susah kan? Akhirnya kita harus mengembangkan BKP MBKM yang kita lakukan agar mahasiswa dapat mencapai 20 SKS. Nah, itu setiap perguruan tinggi caranya berbeda-beda. Ya. Kalau menyertakan mahasiswa pada kegiatan fleksib yang dilakukan oleh Kemendikbudristek saja pasti hasilnya cuma nggak banyak kan? Sedikit, satu prodi paling berapa. Ya. Oleh karena itu perlu ada MBKM mandiri lah yang dikembangkan oleh universitas, yang dikembangkan oleh fakultas ataupun prodi sehingga mahasiswa sekurang-kurangnya dapat 20 SKS. Nah, kalau begitu kita bisa mengembangkan aktivitas yang tadi yang disampaikan bulan tadi jadi MBKM. Kalau magang biasanya diakui 4 SKS, kita kembangkan waktunya diperpanjang, aktivitasnya ditambah misalkan dengan katakanlah 10 SKS atau bahkan ditambah dengan tugas akhir jadi 20 SKS. Itu tentu saja kreativitas dan inisiasi dari masing-masing prodi dan perguruan tinggi. Itu Bu. Oke, baik Prof, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi biar nggak ragu lagi gitu. Ya. Mungkin kita lanjutkan ke materi yang berikutnya ya Prof ya. Baik, silakan. Baik. Saya siapkan ya. Saya kembalikan ke Prof Edi ya Prof. Baik, ini Bapak Ibu sudah terlihat bulan? Sudah Prof, Oke. sudah. Baik, jadi kenapa kok tiba-tiba case method dan team based project itu jadi keren gitu ya? Padahal ya metode pembelajaran untuk suatu mata kuliah bisa bermacam-macam. Ya. Orientasi kita lebih banyak ke pencapaian IKU 7 Bapak Ibu. Jadi IKU 7 itu adalah seberapa persenkah mata kuliah yang menerapkan case method dan team based project. Kenapa sih harus case method dan team based project? Karena dalam case method dan team based project itu banyak keterampilan abad 21 yang tadi saya sampaikan yang bisa dicapai melalui mata kuliah itu. Keterampilan berkolaborasi, keterampilan memecahkan masalah, kreativitas dalam memecahkan masalah, kemudian keterampilan berkomunikasi, itu bisa dicapai dengan aktivitas ini. Tetapi Bapak Ibu, mata kuliah yang diakui di IKU itu yang pertama harus dituangkan di dalam RPS-nya. Jadi di bagian metode atau bentuk pembelajaran itu kita bisa masukkan di situ adalah metode case method atau team based project. Nah, pelaksanaannya harus partisipatif, aktif mahasiswa dan produk kalau itu project yang dihasilkan. Nah, meskipun kita sudah melakukan case method dan team based project belum diakui di dalam IKU 7 itu kalau asesmen dan evaluasi kurang dari 50% dari aktivitas itu. Biasanya kan kita ujian tengah semester bobotnya 30%, ujian akhir semester bobotnya 50%.
kemudian tugas misalkan 20%, ini nggak akan memenuhi ini. Jadi harus tersistem di dalam sistemnya penilaian di masing-masing perguruan tinggi yang kemudian dapat dilacak di PDDT kita yang menyatakan bahwa penilaian kita itu lebih dari 50% adalah bersumber dari case method dan team-based project. Misalkan penilaian hasil proyek bobotnya katakanlah 20%, penilaian perancangan dan partisipasi aktif mahasiswa selama melaksanakan proyek bobotnya 30%. Misalkan penilaian hasil proyek 10%, misalkan. Itu sudah 60% masuk. Dan itu harus ditersistem. Di tempat kami Bapak Ibu yang itu dipatok di dalam RPS yang digital, yang online itu sudah dipatok minimal yang itu 50%. Ini yang barangkali belum banyak diketahui, tapi kalau di sini sudah melakukan itu ya lebih baik. Ya kebetulan di tempat kami kemarin mendapat capaian IKU 7 yang tertinggi ya untuk PTNBL. Nah besok lagi PTNBH tentu jadi beda ya persaingannya. Baik, kita lanjutkan. Ini tidak bisa bergerak. Bagaimana Prof? Ada kendala ya Sebentar. Prof? Oke, Saya harus siap. ya matikan dulu, menutup dulu. Oh ya. Iya. Nah, ini baru saya buka lagi. Oke. Ya, sudah terlihat Prof. Oke. Jadi apa bedanya antara case method dan team-based project? Jadi tidak sekedar mencantumkan itu. Jadi case method dan team-based project itu harus kita tuangkan di dalam pembelajaran di dalam RPS itu. Tidak mungkin hanya dalam 1 minggu. Jadi kalau misalkan kita menerapkan team-based project, maka yang kita lakukan adalah kelas dibagi kelompok, kelompok diberikan masalah asli. Nah ini yang agak sulit Bapak Ibu. Memberikan permasalahan pada mahasiswa yang itu memancing inquiry. Jadi tidak bedanya tugas. Kalau tugas kan ditentukan kamu harus buat artikel tentang ini judulnya temanya ini harus diselesaikan waktu seminggu. Jadi tidak ada pilihan pada mahasiswa. Itu bukan project. Kalau project itu diberikan permasalahan yang menantang, kemudian itu dapat diselesaikan dengan membuat produk tertentu. Jadi kalau team based project itu cirinya adalah produk. Nah kemudian mahasiswa belajar di permasalahan tentang pencemaran air, ya, pencemaran air. Coba Anda identifikasi beberapa air permukaan yang ada di sekitar Bengkulu ini yang Anda ada indikasi tercemar. Nah, kemudian identifikasi jenis pencemarannya, kemudian analisislah dengan di laboratorium dengan mini riset ya. Jadi kemudian mahasiswa mencari ada yang di sekitar pabrik, ada yang kemudian di danau tertentu dan sebagainya di air permukaan, mungkin di daerah tertentu banyak kandungan besinya begitu. Nah, dengan metodenya sendiri mereka mencari kemudian melaporkan. Laporannya apakah dalam bentuk poster, apakah dalam bentuk artikel yang dipresentasikan bersama. Nah, itu adalah project. Tetapi kalau itu case method sama masalahnya. Coba carilah proses problem-problem masalah lingkungan di sekitar Anda, kemudian rekomendasikan pemecahannya bagaimana. Kalau itu bentuknya rekomendasi atas pemecahan masalah yang mereka temukan, nah itu disebut sebagai case method. Saat ini kan Bapak Ibu kita diminta untuk di IKU 3 ya, seberapa banyak dosen praktisi yang mengajar di kampus itu ya. Ini tujuannya juga supaya praktisi itu bisa memberikan kasus-kasus permasalahan-permasalahan di kelas kita.
kelas nyata. Kadang-kadang apa yang kita pahami, apa yang kita baca itu berbeda dengan cara pandang praktisi, sangat berbeda. Oleh karena itu, kita bisa saja membuat kasus itu, membuat permasalahan itu dari praktisi atau dari kajian kita juga diperbolehkan. Tapi intinya bahwa case method ataupun tips project itu berorientasi pada pemecahan masalah. Ya, jadi tidak tugas yang diberikan. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga tahapan ini perlu dituangkan di dalam RPS. Minggu misalkan keempat apa, minggu kelima apa, minggu keenam apa, misalkan minggu keempat tentang mendiskusikan tentang rancangan permasalahan dan rencana schedule waktu pengerjaan proyek. Minggu kedua menyelesaikan proyek. Minggu ketiga menganalisis data. Yang minggu berikutnya misalkan mempresentasikan hasil proyeknya. Nah, jadi itu kita tuangkan di dalam itu, tetapi materi tetap berjalan. Jadi kalau kita langsung blok proyek, kalau memang materinya tidak terlalu banyak itu, bisa saja proyek itu diblokkan di pertemuan katakanlah 13, 14, 15, 16. Atau menjelang tengah semester pertama, boleh, silakan, tentu sesuai dengan karakteristik masing-masing. Tetapi case method dan team based project tentu saja tidak bisa dalam satu kali pertemuan. Ya. Nah, biasanya case method itu memerlukan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan team based project. Ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi apakah benar-benar kita melakukan project ataukah hanya tugas yang biasa kita lakukan? Itu perlu kita dalami. Artinya kalau itu proyek ya mestinya mahasiswa memiliki pilihan dalam merancang dan melaksanakan proyek. Proyek dikerjakan berdasarkan pertanyaan esensial dari dosen dan proyek dikerjakan melalui proses inquiry. Inquiry itu proses mencari untuk memecahkan masalahnya itu. Nah, ini langkah-langkahnya saya pikir tidak perlu saya sampaikan lebih detail begitu Bapak Ibu. Ini juga pengalaman ilmiah itu saya pikir kita sudah paham dengan metode ilmiah, ya seperti itulah. Nah, produknya berupa apa? Kalau itu proyek, proses belajar difokuskan pada kegiatan membuat suatu produk sebagai solusi atas permasalahan. Ya. Nah, produknya bisa menjawab permasalahan, mengungkap tingkat pemahaman konsep siswa. Jadi, kadang-kadang mahasiswa itu membuat produk yang tidak ada kaitannya dengan materi. Yang penting barangnya ada. Nah, tentu saja yang baik adalah ada permasalahan terkait materi, mahasiswa membuat produk terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Ya. Karena ya sebenarnya tidak semata-mata membuat produk, tapi dia harus belajar untuk menguasai materi melalui produk yang dihasilkan. Bermakna itu artinya proses pembelajaran itu menjadi sesuatu yang mengendap lama. Jadi Bapak Ibu ketika saya di SMP diajari memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen dengan pesawat Hoffman. Waktu itu SMP saya kagum sekali. Jadi itu teringat lama ya. Jadi pemisahan air dengan cara elektrolisis itu bahkan di beberapa tempat guru saya tanyakan belum pernah melakukan itu. Jadi dengan melakukan, menyampaikan hasilnya pada temannya, itu di dalam teori pendidikan pun akan kebermaknanya tinggi, artinya mengendap di dalam memori mahasiswa lebih lama dibanding kalau kita kuliah biasa ujian. Itu biasanya mahasiswa kita mudah move on Bapak Ibu ya. Kimia organik sudah diajari begini, nanti di kimia organik fisik ditanyai lu sudah lupa, apalagi di ujian skripsinya misalkan ditanya yang simple-simple kadang-kadang mereka sudah lupa gitu ya. Nah, kemudian pembelajaran berbasis proyek memungkinkan mahasiswa menghasilkan berbagai produk ya. Nih, jadi ini kalau pembelajaran berbasis proyek atau team based project itu langkahnya persiapan proyek. Ada identifikasi masalah, perumusan masalah, perancangan proyek. Kemudian melaksanakan proyek dengan inquiry, kita memonitoring dan memberikan penguatan terhadap progres mahasiswa, kemudian diekspos, mempresentasikan hasil, kemudian penilaian dan memperbaikinya.
Jadi di dalam proyek ini Bapak Ibu, mahasiswa punya kesempatan untuk memperbaiki produknya sampai dihasilkan yang terbaik. Jadi umumnya dengan tim based project itu, hampir semuanya mahasiswa tidak kesulitan dengan nilai. Karena hasilnya tentu saja bisa lebih baik dengan kerja bersama. Ya. Nah, kalau ini case method Bapak Ibu. Kalau case method itu mahasiswa lebih memecahkan masalah. Jadi skornya, penilaiannya kita bisa lihat dari yang pertama, skornya tinggi itu kalau apa yang dipecahkan itu sesuai dengan teori-teori yang sedang dipelajari. Kalau dia memecahkan masalah saja tetapi tanpa terkait erat dengan teorinya, skornya 3. Kalau hanya menginterpretasi data yang dikumpulkan saja, skornya 2. Kalau hanya pernyataan-pernyataan dari fakta yang ditemui, itu 1. Kalau tidak berpartisipasi, skornya 0. Tapi kalau justru mengulang dan mengacaukan permasalahan yang sedang dipelajari, skornya minus. Ini contoh penilaian tingkat kontribusi yang bisa kita acu. Ya. Jadi tentu saja Bapak Ibu, ketika kita merancang suatu case method atau team based project itu, ini penilaiannya Bapak Ibu, penilaian itu bisa berdasarkan prosesnya, perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, expose-nya. Diberi skor 4 itu kalau bagaimana. Diberi skor 3 kalau bagaimana. Ada rubrik yang kita susun sendiri, berdasarkan kriteria kita sendiri, itu dapat mengukur proses pengerjaan proyeknya. Begitu dengan metode kasus. Nah, kalau terkait dengan aspek kognitif, sikap, dan keterampilan, sikap kognitif apa yang kita nilai? Kaitannya dengan materi, kalau dia menguasai sekali terkait materi, apakah produknya juga misalkan mahasiswa menguasai konsep pengetahuan yang mendasari proyek yang dikembangkan. Kalau yang 4 itu terhadap produk yang dikembangkan, apa bedanya? Oh, sangat ya, sangat menguasai atau menguasai, kemudian kaitannya dengan penilaian ketika mempresentasikan produknya itu ngait enggak dengan materi dan penguasaannya ketika ditanya. Ya. Sikapnya misalkan kerjasama dengan komunikasi, kita berikan rubrik. Juga termasuk keterampilannya. Ini contoh membuat penilaian untuk penilaian seperti itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan merancang case method ataupun team based project, tentu CPMK manakah yang dapat dicapai dengan case method? Misalkan mahasiswa mampu mengevaluasi parameter-parameter pembakaran suatu peralatan pembakaran terutama terkait dengan AFR itu apa ya? Lupa saya. Ini contoh yang di teknik di Fakultas Teknik Mesin, di Prodi Teknik Mesin ya Ibu. Atau dengan CPMK di mata kuliah kita, manakah yang mungkin dipecahkan dengan case method atau team based project. Misalkan mahasiswa mampu menganalisis dan memprediksi penggunaan teknik pemisahan dan seterusnya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan begitu kita akan bisa, tidak mungkin kalau misalkan CPMK-nya mahasiswa dapat menjelaskan kemudian kita menggunakan team based project terlalu memakan waktu. Oleh karena itu, ketika kita merancang suatu case method atau team based project ya harus disesuaikan dengan CPMK. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Di penilaian di RPS itu untuk penilaian aktivitas mahasiswa, penilaian hasil proyek itu 30/25/55. Ini aman Pak Ibu. Tapi kalaupun kita sudah melakukan case method dan team based project, penilaiannya hanya UTS, UAS, kemudian tugas, ya nggak teridentifikasi. Jadi di dalam PDDikti saya pikir sudah bisa dilihat di sana Bapak Ibu, apa-apa yang harus dirumuskan di dalam RPS kita ketika di situ ada eksperimen, ada penerapan case method dan team based project. Saya berikan contoh nih Bapak Ibu ya. Saya berikan contoh.
Ini misalkan, ini kalau di tempat kami secara online, Bapak Ibu, ada RPS yang dituliskan secara online di sistem akademik kita. Jadi di sini ada CPL, ada CPMK yang dibebankan pada mata kuliah, ada pertemuan, ada metodenya seperti apa, kemudian di bawahnya itu sudah dipatok ini Bapak Ibu. Jadi aktivitas diskusi, kolaborasi, bobotnya berapa, penilaian hasil proyek, nanti 20 tambah 40 sudah 60 aman. Nah, ini yang saya pikir sharing aja di tempat kami, barangkali di sini juga sudah melakukan dengan cara yang berbeda. Ya. Baik, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, tambahan informasi. Tadi ada pertanyaan dari Bu Fitri ya. Kira-kira demikian Bu Fitri. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Ada lagi tuh. Baik. Baik, terima kasih Prof. Edi atas penjelasannya terkait tadi penerapan case method dan tim test project ya. Sekaligus tadi mungkin menjawab pertanyaan dari Bu Fitri yang sebelumnya gitu ya, bagaimana penerapan tim based project dan case method di dalam RPS-nya itu dibuat bagaimana. Jadi sudah terjawab ya Bu Fitri ya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab yang kedua ya Prof. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Kepada Bapak Ibu peserta workshop pelatihan kurikulum OBE yang ada di ruangan, bagi yang memiliki pertanyaan atau ada hal yang perlu kita diskusikan, mumpung masih ada sumbernya ya, Prof. Edi, kami persilahkan. Kepada Bapak Ibu, terkait dengan case method dan team based project, ada yang perlu ditanyakan? Itu tadi sistem. Baik. Ini ada satu pertanyaan Prof dari Ibu Neng Kurniati. Mana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, operator. Kameranya nggak Selama kamera saya. saya nanti dari Prodi Selamat siang Bu. Ya. Pidana juga. Ini yang saya ingin tanyakan, kemarin kita pernah sempat hampir menyusun RPSOD ya, namun masih belum bisa diimplementasikan dan memang masih belum paham betul. Nah di situ kami sempat melihat atau mendapatkan konsepnya bahwa di OB ini evaluasinya itu harus untuk praktikum harus lebih besar gitu. Kalau tidak salah kemarin sampai mencapai 60%, sisanya baru untuk evaluasi teorinya. Apakah memang standarnya begitu, Prof? Ya, itu aja dulu, Prof. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, Prof. Mohon maaf. Biasanya kan karena saya beberapa kali menyusun RPS sama dengan kasusnya keperawatan tadi, kami juga kurikulumnya dari asosiasi. Kemudian ketika menyusun RPS ini saya ketemu permasalahannya di tadi CPL-nya, Bro. Ternyata di mata kuliah yang kita susun ini ternyata CPL yang di asosiasi tadi kurikulum yang sudah standar di asosiasi kok nggak cocok gitu. Di sini di asosiasinya ketemunya disebutkan misalnya di sikapnya ketuhanan yang Maha Esa. Sementara kita di mata kuliahnya itu kan ke situ gitu nah itu gimana ya? Demikian Pak, terima kasih sama. Baik, terima kasih kepada Ibu Neng Kurniati. Bagaimana Prof dengan pertanyaannya? Ya. Sudah cukup jelas ya Prof? Cukup. Coba saya jawab ya. Yang pertama terkait dengan OBE, apakah praktikum harus 60%? Mungkin kalau itu pendidikan vokasi,
misalkan eh, sarjana terapan keperawatan, itu memang prakteknya diminta, saya agak lupa 60% atau berapa. Tapi kalau di pendidikan akademik, ya misalkan sarjana gizi dengan sarjana terapan gizi berbeda. Tuntutan untuk eksperimennya, untuk prakteknya itu berbeda. Kalau pendidikan vokasi itu memang berbeda, kebidanan dan sebagainya prakteknya dituntut lebih banyak. Tapi itu bukan OBE. Maksudnya bukan tuntutan OBE. Kalau tuntutan OBE ya aktivitas belajarnya, penilaiannya itu sesuai dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan. Itu. Intinya begitu. Memang kalau Bapak Ibu ikut akreditasi internasional tertentu, misalkan kalau di kimia itu ada ARASC gitu ya, itu memang menuntut prakteknya harus sekian, sekian. Itu bergantung pada lembaga pengakreditasi yang akan kita ikuti. Ya. Tapi kalau SNDikti tidak menuntut itu, harus sekian prakteknya. Tapi kalau untuk IKU 7 Bapak Ibu, kalau untuk pencapaian IKU 7 yang menerapkan case method dan type project itu, maka sekurang-kurangnya 50% penilaiannya itu bersumber dari aktivitas case method dan type project, seperti saya contohkan tadi. Nah kemudian, kalau misalkan dari asosiasi itu, CPL-nya nggak sesuai dengan mata kuliah. CPMK itu sebenarnya haknya pengampu mata kuliah. Di asosiasi itu sebenarnya cukup sampai CPL yang disepakati bersama. Nah, saya tahu karena juga mendampingi di beberapa prodi. Nah, kalau misalkan tidak sesuai bagaimana? Ya, kalau untuk mata kuliah tertentu, mata kuliahnya mungkin kita ikuti, tetapi saya yakin benar bahwa itu dibagi tugas itu kan biasanya. Dibagi tugas, dikumpulkan. Kalau memang ada mata kuliah yang diperlukan diskusi, saya pikir ada forum-forum tertentu yang bisa diusulkan, diberikan masukan untuk memperbaiki. Jadi kalau dokumen RPS saja itu bisa diperbaiki dan memang di SNDikti kan harus diperbaiki setiap saat. Ini diperbaiki, besok diperbaiki lagi, saya bukan yang tidak sulit untuk diperbaiki harus melalui evaluasi ya CPL. Kalau CPMK-nya, sub CPMK-nya, proses pembelajarannya bisa kita perbaiki justru dengan penjaminan mutu tadi tujuannya ya untuk memperbaiki mata kuliah kita yang berkelanjutan itu. Jadi begitu Ibu, saran saya kalau ada mata kuliah wajib asosiasi yang tidak sesuai dengan pilihan Ibu, sampaikan. Ibu menjalankan mata kuliah yang CPL, CPMK-nya sesuai dengan praktek nyata, artinya bisa diukur dan bisa dilakukan. Demikian, Bu. Baik, terima Terima kasih Prof. Edi atas jawabannya. Kebetulan memang Ibu Nek Kurniati ini dari program studi vokasi kebidanan. Ya, betul. Kebidanan. Kalau kebidanan vokasi memang itu syaratnya ada sekian persen praktikum betul itu. Ya. Baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan dengan Prof. Edi, kami persilahkan. Bapak mau nanya, Pak? Oke, baik Prof. Ini mungkin ada sedikit pertanyaan juga dari Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA kepada Bapak Hasan Mudaludis, kami persilahkan. Baik, Prof. Terima kasih. Luar biasa, Prof. Kalau juga dapat Capaian nomor 1. 7 ya, Prof. Nah, itu tadi ada sistem yang dibangun ikan Sikadu. Sikadu ya? Sikadu ya. Ini gimana ini, Prof? Kaitannya dengan implementasi program apakah dosen ini wajib input di situ sehingga kita sebagai melihat kegiatan dosen ini bisa diatur semua aktivitasnya melalui sistem yang diberikan. Yang itu level tersebut
Ya, mohon kita mau melihat diperjelas pertanyaannya, Bu Lan. Ya. Baik, mungkin pertanyaannya belum jelas ya Prof ya. Kami Ya, ulangi. dari sini, ya, putus-putus, ya. Oke, tadi pertanyaannya terkait dengan SIKADU ya, sistem tadi untuk RPS yang ada di UNES. Pertama tadi, apakah sistem itu adanya di level fakultas atau di universitas, kemudian terkait sistem itu digunakannya pada saat, apakah setiap dosen wajib kemudian mengupload RPS ke sana dan siapa saja yang bisa mengakses itu gitu. Karena sepertinya memang di kita belum sebagus itu gitu ya Prof sistemnya, gitu. Harapannya bisa kita adopsi ke depan. Terima kasih Prof. Ya, jadi alhamdulillah kami punya sistem yang baik ya Pak. Jadi setiap dosen tentu sesuai dengan kewenangannya. Jadi ada yang sebagai operator fakultas, ada yang sebagai di prodi, kemudian sebagai dosen biasa, penjaminan mutu, kewenangannya berbeda-beda. Nah, sebagai dosen biasa seperti ini misalkan, saya sebelum ini misalkan monitoring, ini kami dapat memonitor, semua orang bisa memonitor RPS manakah yang sudah diunggah. Jadi biasanya kami sebelum ini misalkan Pak ya, di MIPA misalkan ya, MIPA ini sudah RPS-nya sudah diunggah total 100%, kemudian dinyatakan valid Kaprodi 100%, bahan ajarnya 100%. Jadi kami memang diminta untuk mengunggah RPS sebelum perkuliahan dimulai, dan itu dimonitor oleh penjaminan mutu dan pimpinan prodi sampai universitas itu. Nah, kemudian di sini juga ada ganti semester dan seterusnya. Ini kalau kita lihat dari sisi monitoring. Ya. Kemudian kalau ini tadi ya, ini hak kita ya. Nah, misalkan kalau sebelum kuliah itu kita di perkuliahan itu ada file pendukung begini, perkuliahan ada perkuliahan pendukung. Nah, ini harus ulang nih ya, harus sudah lewat waktunya. Nah, ini sebagai dosen biasa. Nah, ini kami terpadu begitu. Jendela banyak. Satu sistem. Satu sistem, ya seperti ini. Jadi misalkan sebelum perkuliahan kita unggah ini. Yang tadi kelihatan 100% itu sumbernya dari sini. Nah, ini masing-masing dosen. Misalkan saya mengampu mata kuliah ini. Ada 7 mata kuliah, ada makro molekul kimia, desain dan implementasi kurikulum, ada sintesis organik, itu kita mengunggah formnya misalkan yang sintesis organik misalkan ini. Nah, ini kalau CPL yang dibebankan pada mata kuliah, kemudian juga CPMK-nya itu yang mengunggah Korprodi. Ya. Jadi Korprodi yang mengunggah, CPMK-nya kita yang memilih, kemudian ini sudah ada dalam form. Jadi semua dosen nanti mengisi termasuk kalau penetapan berapa persen ini dosennya masing-masing. Tapi ini sudah pilihan, boleh 0, tetapi syarat minimalnya yang aktivitas partisipatif dan hasil proyek itu harus 50% minimal. Ya. Jadi semua dosen menggunakan aplikasi ini untuk perencanaan proses sampai ke penilaian pembelajaran, monitoring dan seterusnya lewat SIKADU. Ya. Ya, kalau mungkin setiap perguruan tinggi dengan sistem informasi akademik yang berbeda-beda ya. Tapi itu yang ditempatkan. Ya. Demikian Pak WD1, terima kasih pertanyaannya. Ya. Di UNES ya, Pak? Universitas Pak ya, di universitas ya. Baik, kalau kasih, sudah Pak, terlanjur setiap fakultas mengembangkan diri susah.
Jadi nanti fakultas MIPA ngembangkan sendiri, fakultas lain monitoring dan sebagainya jadi susah. Oleh karena itu sebaiknya memang jadi satu di tingkat universitas. Ya. Baik, Prof. Edi, terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita tutup ya Prof ya, sekali lagi kami tanyakan kepada Bapak Ibu, jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sepertinya sudah cukup, Prof. Berhubung juga sudah mendekati waktu zuhur, kita memasuki acara terakhir yaitu penutup. Namun sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit rangkuman barangkali dari apa yang sudah kita apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Edi dan juga yang sudah kita diskusikan gitu ya, bahwa kurikulum OBE ini sebenarnya berbasis capaian gitu ya, bukan kemudian berbasis capaian lulusan. Kemudian dalam penerapan kurikulum OBE ini, CPL-nya diharapkan bahwa semua CPL itu harus terbagi habis pada mata kuliah, lalu dalam menggunakan metode pembelajaran case method dan juga team based project itu diharapkan supaya bisa diakui gitu ya dalam nanti untuk pencapaian IKU 7-nya, dievaluasinya juga penerapan metode case method dan juga team based project-nya ini harus minimal 50% dan ini juga harus tergambar di dalam RPS termasuk ke dalam penilaiannya atau dievaluasinya. Mayoritas evaluasinya juga diambil dari proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Edi Cahyono MSI atas kesediaannya mengisi workshop kurikulum OBE pada pagi sampai dengan siang hari ini, dan kepada Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan maupun di ruang Zoom, kami juga ucapkan terima kasih. Saya akhiri, apabila ada kesalahan selama saya memimpin diskusi kita pada pagi hari ini, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih banyak, Prof. perhatiannya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.